Hari ini saya mau bicara bangkitlah. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit. Sama-sama bilang saya harus bangkit. Sama-sama bilang saya harus bangkit. Sama-sama bilang saya harus bangkit. Saya mengerti saudara cinta Tuhan, saya mengerti saudara mengasihi Tuhan, saya mengerti engkau alami banyak hal-hal dahsyat dari Tuhan. Tetapi persoalannya ada banyak orang karena dia merasa saya cinta Tuhan, saya mengalami banyak dari Tuhan, saya alami berkat Tuhan yang melimpah. Pokoknya saya hanya bersyukur. Tapi hari ini saya mau bilang, ini bukan waktunya kita hanya bersyukur dan mengasihi Tuhan, tapi ini waktunya kita bangkit, kita berbuat sesuatu. Karena kita tahu tantangan boleh besar, masalah boleh bertubi-tubi, tetapi roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Alkitab saya bilang singa dan ular tedung akan kau langkahi, dan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini bukan saatnya orang percaya diam, ini bukan saatnya orang percaya hanya berserah. Ini saatnya orang percaya berkata, ini aku Tuhan, perlengkapi aku dengan kuasa-Mu, perlengkapi aku dengan urapan-Mu, perlengkapi aku dengan kasih-Mu. Aku siap berjuang, aku siap bertindak, aku siap berbuat sesuatu sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus itu Tuhan dan Raja. Haleluya. Sama-sama bilang saya siap bangkit. Sama-sama bilang saya siap bangkit. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 5 bilang begini. Bangkitlah. Bilang sama sebelah saudara, dengar. Bilang sama sebelah saudara, dengar. Bilang sama sebelah saudara, enggak usah ngajarin saya, kamu juga harus bangkit. Siapa di sini yang punya masalah? Bilang sama sebelah saudara, bodoh. Pak, kalau engkau punya masalah, saya mau bilang banyak yang punya masalah. Bu, kalau ibu punya masalah, saya mau bilang ibu tidak sendiri. Adik-adik muda, kalau kau menatap saya dan berkata, pendeta, saya punya masalah, pendeta. Saya mau bilang, jangankan lu yang masih jomblo, gua juga ada masalah. Tapi ini yang saya mau bilang, masalah demi masalah ada di bawah telapak kaki orang percaya. Kita umat pemenang yang diperlengkapi dengan kuasa kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Persoalannya bukan ada masalah atau tidak ada masalah. Persoalannya saya mau bangkit atau tidak mau bangkit. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit. Sama-sama bilang sama saya, ini waktu untuk bangkit. Ini waktu untuk. Ini waktu untuk. Ini waktu untuk. Tapi ada banyak masalah, tapi ada banyak persoalan, ada banyak serangan setan dalam hidup kita. Tetapi ini waktu untuk bangkit. Karena Alkitab bilang roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Saya tidak pernah akan lihat mujizat, saya tidak pernah akan lihat kegerakan, saya tidak akan pernah lihat kuasa Allah, saya tidak akan pernah lihat janji-janji Tuhan tergenapi kecuali saya bangkit. Jangan saudara pikir kita cuma nangis, Tuhan saya udah gak kuat, Tuhan saya udah gak sanggup, Tuhan saya udah gak mampu, Tuhan. Tiba-tiba ada mujizat. Yosua menangis dalam debu. Berteriak kepada Tuhan, apa yang aku harus buat? Kenapa kau biarkan kami di sini? Tapi Tuhan bilang sama Yosua, bangkit, bangun. Kenapa kau sujud demikian? Hari ini saya mau bilang, persoalannya bukan tantangan kita terlalu besar.
Kita terlalu banyak menangis, kita terlalu banyak mengeluh, kita terlalu banyak meratap, kita terlalu banyak menyesali keadaan. Ini waktunya kita untuk bangkit dan berkata, di dalam diriku ada Roh Allah, Dia akan bimbing aku, Dia akan kuatkan aku, Dia akan mampukan aku, karena aku lebih daripada orang-orang yang menang, karena Kristus yang mengasihi aku. Yang setuju katakan amin. Ayat ini bilang bangkitlah, sama-sama bilang sama saya harus bangkit. Dan bukan hanya bangkit, ayat ini bilang menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Dan sama-sama bilang kemuliaan Tuhan. Ini bukan hanya sekedar gajimu naik, ini bukan sekedar hanya engkau mendapat promosi, tapi kemuliaan Tuhan dikatakan terbit atasmu. Angkat tangan saudara, sama-sama bilang kemuliaan Tuhan terbit atas hidup saya. Pulang dari tempat ini dan bilang sama diri saudara sendiri, kemuliaan Tuhan terbit atas hidup saya. Karena kemuliaan Tuhan terbit atas saya menang atas masalah. Karena kemuliaan Tuhan terbit atas hidup saya menginjak-injak kepala setan. Karena kemuliaan Tuhan terbit atas hidup saya akan terus naik dan melihat kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ayat 2. Sebab sesungguhnya, dikatakan apa? Kegelapan menutupi bumi. Kegelapan menutupi Solo. Kegelapan menutupi kehidupan. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, terang Tuhan. Siapa yang percaya firman Tuhan benar? Benar gak hari-hari ini cari duit tambah susah? Bu, hari-hari ini cari duit tambah susah gak bu? Susah pendeta. Dulu, saya lihat dompet suami, pasti ada duitnya. Saya lihat celana suami, pasti ada duitnya. Sekarang tahu dia simpan di mana, makin susah cari duit. Ibu-ibu kan keahliannya cari duit suami. Suami simpen di mana aja, Roh Kudus membimbing ibu sampai dapat. Tapi hari-hari ini doa suami juga luar biasa. Dia simpan uangnya, dia doa, Tuhan butakan mata istri saya. Gila pak. Pendeta-pendeta lagi berdoa supaya mata orang buta melihat. Bapak sedang berdoa, mata orang melihat menjadi buta. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu mereka berbuat. Bu, hari-hari ini bangun rumah tangga bahagia. Makin susah atau makin gampang? Suami sekarang aneh, pendeta kasar. Kepala batu. Egois. Susah sekarang cari laki-laki yang setia. Pak. Iya. Hari-hari ini bangun rumah tangga bahagia gampang gak pak? Susah pendeta. Mama saya dulu pendeta. Kalau papa saya bentak. Diam kau. Mama saya menangis. Sekarang pendeta. Saya bentak istri saya bentak lagi, saya menangis. Gak usah ketawa bu, sadar kembali ke jalan yang lurus. Pak, hari-hari ini cari duit gampang gak pak? Susah. Adik-adik muda, hari-hari ini cari pasangan teman hidup yang setia gampang gak? Saya kebaktian yang harus saya penuh sukacita jadi penuh air mata pendeta. Pertanyaan pendeta sangat menyentuh hati saya. Saya nggak minta yang kaya. Saya nggak minta yang luar biasa. Saya nggak minta yang sempurna. Saya hanya minta yang setia dan mengerti saya.
Semua ini bercerita bahwa firman Tuhan ya dan amin. Alkitab sudah bilang kegelapan menutupi bumi. Ayat Alkitab bilang kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Alkitab mau gambarkan kita betul. Dunia di akhir zaman, dunia yang penuh kekerasan. Dunia di akhir zaman penuh ketidakpastian. Dunia di akhir zaman penuh dengan pengkhianatan. Alkitab menyebutnya kegelapan menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, bagi kita yang percaya, terang Tuhan terbit atas hidup kita. Sama-sama bilang terang Tuhan. Sama-sama bilang terang Tuhan. Sama-sama bilang terang Tuhan. Terbit atas hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3 bilang, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat yang keempat, dengar baik, angkatlah mukamu. Ini bukan saatnya anak Tuhan tertunduk malu. Ini bukan saatnya anak Tuhan tertunduk kecewa. Ini bukan saatnya anak Tuhan tertunduk putus asa. Betul ada tantangan, betul ada pergumulan. Tetapi kita mengangkat wajah kita karena kita tahu Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Dia sediakan dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dikatakan angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anak perempuanmu digendong. Ayat 5 perhatikan baik. Siapa yang percaya firman Tuhan benar? Siapa yang percaya semua janji firman Tuhan menjadi bagian hidup kita? Ayo kita baca secara profetik ayat yang kelima. Pada waktu itu, aku akan heran melihat dan berseri-seri. Aku akan tercengang dan aku akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadaku dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadaku. Siapa yang percaya ini akan terjadi? Yang setuju sama saya angkat tangan kanan dan bilang saya percaya. Firman Tuhan ini akan tergenapi dalam kehidupanku. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Saya catat di sini bahwa pada dasarnya kita sedang masuk masa yang serius. Dalam kalender Alkitab saya menyebut hari-hari ini adalah masa pemisahan. Hari-hari ini saya sebut masa apa? Masa pemisahan. Kalau saudara baca dalam Wahyu dikatakan, yang jahat akan bertambah jahat, tapi yang benar akan bertambah benar. Hari-hari ini kalau kita lihat, orang jahat bertambah jahat. Orang munafik bertambah munafik. Dan sekarang kita nggak bisa ada di abu-abu. Yang setuju sama saya katakan tidak bisa abu-abu. Tuhan sedang menatap gerejanya dan berkata, pilih kepada siapa engkau mau beribadah. Makanya saya bilang tadi kita nggak bisa setengah-setengah. Ini saatnya kita mesti gila-gilaan buat Tuhan. Sama-sama bilang gila-gilaan buat Tuhan. Sold out for God. Hari-hari ini kita nggak bisa setengah-setengah. Yang setengah-setengah habis dihabisin. Tapi yang bertahan, yang hidup dalam kemuliaan akan melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Saya menyebut masa ini sebagai masa pemisahan. Dan Alkitab gambarkan Tuhan akan memisahkan terang dari gelap. Tuhan akan memisahkan domba dari kambing. Tuhan akan memisahkan lalang dari gandum. Karena itu masa ini juga saya sebutnya sebagai masa penampian. Sama-sama bilang kita ditampi. Apa artinya kita ditampi? Kita sedang dibersihkan. Kalau hari-hari ini kau merasa, kok ikut Tuhan tambah berat ya pendeta. Saya berdoa kok gak ada mujizat.
Kudus yang ada saya dikhianati, saya disakiti, saya dilukai. Kalau beras itu sedang ditamping, beras itu bisa ngomong, beras itu akan menjerit, sedang dibersihkan, batu-batunya sedang dikeluarkan, kotoran-kotorannya sedang dibersihkan. Tuhan sedang memurnikan gerejanya, karena Tuhan sedang mau mempersiapkan gerejanya untuk melihat hal-hal yang luar biasa. Ciri-cirinya jelas. Yang pertama, banyak orang akan bingung. Pak? Bu? Adik-adik muda? Bingung? Gimana saya nggak bingung, pendeta? Saya udah berdoa. Tuhan masih nggak tolong. Kadang kalau saya tanya, Tuhan bisa atur nggak? Kalau Tuhan nggak bisa atur, Tuhan turun biar saya ngatur di atas. Kita kadang-kala bingung kenapa saya udah berdoa, mujizat belum terjadi. Kita kadang-kala bingung kenapa saya hidup suci justru menderita. Sementara orang dunia yang bebas berbuat dosa, hidupnya oke-oke saja. Tapi anak Tuhan tidak bingung. Anak Tuhan punya kepastian. Selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Yang setuju sama saya, katakan, saya percaya firman Tuhan lebih daripada apapun. Mungkin sekarang kau belum melihat. Tapi firman Tuhan bilang, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan memperoleh selamat. Yang setuju katakan amin. Kebingungan bukan dari Tuhan. Segala kebingungan berasal dari intimidasi iblis. Iblis mau kita jadi Kristen yang bingung. Karena orang Kristen yang bingung adalah orang yang meragukan firman Tuhan. Orang Kristen yang bingung adalah orang Kristen yang kompromi dengan dosa. Orang Kristen yang bingung adalah orang Kristen yang menghalalkan segala cara. Anak Tuhan punya kepastian. Sama-sama bilang sama saya percaya. Saya akan menerima mujizat. Saya percaya, saya akan dibela Tuhan. Saya percaya, saya akan diangkat oleh Tuhan. Saya percaya, segala janji Tuhan adalah bagian saya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, masa penampian cirinya banyak orang bingung. Dan yang kedua, banyak orang, masa penampian banyak orang akan bingung dan banyak orang akan mencari pelarian. Jangan kaget kalau hari-hari ini orang gereja yang kita kenal di gereja tiba-tiba bisa tinggalkan pelayanan. Sampai kita bingung, ya ampun pendeta, dia dulu rajin sekali ke gereja pendeta. Pelayanan hampir tiap hari pendeta. Sekarang apa yang terjadi, batang hidungnya aja gak pernah saya lihat lagi di gereja. Lagian kalau di gereja cuma batang hidungnya kan kita juga bingung. Ini orangnya kemana, batang hidung siapa ini? Tidak sedikit orang gereja yang pelarian. Dan akhirnya lari dengan perzinahan dan perselingkuhan. Ada di gereja ini yang berselingkuh? Saya ini kadang-kala kalau dengar pendeta-pendeta khotbah suka emosi. Ada pendeta-pendeta yang khotbahnya tidak beretika. Kita di gereja harus hidup suci. Yang masih selingkuh-selingkuh keluar dari gereja. Oh itu gak betul. Itu tidak betul. Karena Yesus datang untuk orang berdosa. Saya percaya orang berdosa diterima Yesus apa adanya. Karena itu semua orang yang berselingkuh jangan keluar dari gereja. Maju ke depan, ayo kita foto bersama. Ada Pak Gembala juga, ayo kita foto. Ayo Pak, Bu, ayo yang berselingkuh maju. Yang istri piaraan juga boleh, Ayo maju. Pendeta ini aneh-aneh. Memang Yesus terima orang berdosa, tapi nggak usah bikin malu begitu. Melu aku pendeta. Saya perhatiin semua tertawa. Ada 4 orang yang diam gitu. Nah ini saya mulai curiga. Pendeta mah gak boleh susun sama orang. Tapi dari pengalaman saya 35 tahun jadi pendeta. Saya mulai berpikir ini kalau gak pelaku pasti korbannya. Soalnya semua satu gereja tertawa. Ada 4 yang gini, 3 bapak 1 wanita.
Puji Tuhan, empat-empatnya sudah ketawa sekarang. Ada orang cinta Tuhan, tapi di masa penampian bingung. Di masa penampian mencari pelarian. Tapi anak-anak Tuhan percaya, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Orang yang berlari ke sana beroleh selamatnya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus adalah tempat pelarian saya. Dunia hari-hari ini banyak orang cari pelarian. Kenapa anak muda pakai narkoba? Dan orang pelarian mencari pembenaran buat tindakan salah yang dia buat. Saya pakai narkoba bukan karena saya nggak cinta Yesus, pendeta. Saya pakai narkoba sebab mama dan papa saya terus ribut. Kami berasal dari keluarga yang broken home. Hari ini saya mau bilang, anak Tuhan bukan berarti nggak ada tantangan. Anak Tuhan bukan berarti nggak ada tekanan. Anak Tuhan bukan berarti nggak pernah dikecewakan. Tapi anak Tuhan tahu ada Yesus sumber jalan keluar. Ada Yesus sumber damai sejahtera. Ada Yesus sumber kepastian. Dan orang yang datang pada Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Yang setuju katakan amin. Berarti hal yang pertama saya pelajari, masa penampian, cirinya banyak orang bingung. Cirinya banyak orang mencari pelarian. Tapi Alkitab saya bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Hidup Kristen di saat ini posisinya sangat jelas. Satu, kita harus bangkit dari berbagai kelemahan dan kebingungan. Kelemahan dan kebingungan itu milik dari orang-orang yang tidak punya iman. Anak Tuhan tidak tergantung pada apa yang dia lihat. Anak Tuhan tidak tergantung pada apa yang dia dengar. Anak Tuhan tergantung pada apa yang dia yakini. Yang saya lihat bisa salah. Yang saya dengar bisa tidak pasti. Tapi yang Tuhan sudah janjikan, itu pasti akan dinyatakan dalam kemuliaannya. Setuju katakan amin. Yang kedua, kita harus bangkit dari berbagai kekecewaan dan kepahitan. Anak-anak Tuhan bukan tidak pernah dikecewakan. Anak-anak Tuhan bukan tidak pernah disakiti. Tapi anak-anak Tuhan tidak pernah menyimpan kepahitan dan kekecewaan. Taruh tangan kanan saudara di dada. Bilang sama saya. Menyimpan kepahitan dan kekecewaan. Sama-sama bilang sama saya. Menyimpan kepahitan dan kekecewaan. Bukan ciri anak Tuhan. Sebab itu adalah kebodohan. Kepahitan dan kekecewaan adalah sampah yang akan menghancurkan kita. Kita nggak mau simpan sampah. Orang boleh sakiti kita, orang boleh lukai kita, orang boleh sakiti hati kita. Tapi kita tahu, kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf disakiti tapi tidak menyimpan kepahitan. Daniel dicurangi tapi tidak menyimpan kepahitan. Yesus diperlakukan secara tidak adil tapi dia tidak menyimpan kepahitan. Sama-sama bilang sama saya, menyimpan kepahitan dan kekecewaan adalah kebodohan. Kita tetap menyimpan janji-janji Tuhan yang berharga dan luar biasa buat kita. Yang ketiga, yang pertama kita harus bangkit dari berbagai kelemahan dan kebingungan. Yang kedua kita harus bangkit dari berbagai kekecewaan dan kepahitan. Yang ketiga kita harus bangkit dari berbagai kebodohan dan kecerobohan. Persoalannya kadangkala bukan setan yang sedang menyerang kita. Tapi kadangkala kita terlalu ceroboh. Kita terlalu gegabah. Kita terlalu bodoh dalam sikap-sikap kita. Kita terlalu emosional. Kita terlalu terbawa perasaan. Alkitab bilang di dalam tetap tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatan kita. Semua bapak-bapak taruh tangan kanan di dada dan bilang saya harus tenang. Semua ibu-ibu taruh tangan kanan di dada dan bilang saya harus tenang. Semua adik-adik muda taruh tangan kanan di dada dan bilang saya harus tenang. Ketika saya menghadapi keadaan, saya harus tenang dulu. Saya minta Tuhan bimbing saya. Karena anak Tuhan tidak ceroboh dan tidak bodoh. Anak Tuhan mengandalkan hikmat. Sehingga di tengah badai,
kita makin lama makin kuat. Kita makin lama makin dewasa. Kita makin lama makin bertumbuh. Kita makin lama makin disempurnakan. Kita makin lama makin hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, kita harus bangkit dari berbagai tipu daya dan muslihat iblis. Iblis senang mengintimidasi kita dan bilang, you can make it. Kamu gak akan sanggup. Iblis senang mengintimidasi kita dan berkata, kau salah kawin. Suamimu gak benar. Istrimu gak benar. Hidupmu susah. Tetapi anak Tuhan percaya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Untuk mendatangkan kebaikan. Ayub kehilangan segala-galanya. Intimidasi iblis lewat istri. Istri-istri jangan mau dipakai setan. Istri-istri jangan mau. Semua wanita taruh tangan kanan di dada dan bilang saya tidak mau dipakai setan. Sekarang semua bapak-bapak taruh tangan kanan di dada sama-sama bilang saya tidak mau dipakai setan. Mertua-mertua jangan mau dipakai setan. Ini yang ketawa-ketawa pasti menantu. Haleluya, akhirnya kena dia sama Gilbert, kena dia sama Gilbert. Bayangkan, Ayub lagi susah, lagi menderita. Istrinya datang dan bilang, masihkah kau bertekun dengan Allah seperti itu? Kutuki Allah dan matilah. Astaga, darah Yesus. Pak, kita sekarang mengerti. Kenapa Salomo bilang, lebih baik tinggal di sudut suatu rumah daripada tinggal serumah dengan perempuan yang cerewet. Gak usah ketawa Bu, sadar. Pak, mudah-mudahan bini lu gak kayak begitu Pak. Gak ada bapak-bapak yang bilang amin. Dalam hatinya, ya udah begitu mau diapain. Pak, mudah-mudahan kau punya istri gak rupa begitu Pak. Bayangkan kau lagi susah Pak, dia datang dan dia bilang, masihkah kau bertekun dengan Allah seperti itu? Kutukilah Allah, matilah. Kita lagi susah, dia bilang, masih terus pelayanan di keluarga Allah. Terus pelayanan di keluarga Allah. Terus mana buktinya? Sampai sekarang masih susah kan? Oh, bini kayak gini mesti ditempelin dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jangan Pak. Tenang Pak. Iblis bisa pakai istri, iblis bisa pakai suami, iblis bisa pakai mertua, iblis bisa pakai orang tua, iblis bisa pakai teman, dan ini yang ngeri, iblis bisa pakai orang gereja. Kue itu ya, panjenengan iki udah pelayanan, tapi buktinya mana Tuhan tolong. Rasanya masih ada yang gak betul dalam hidupmu. Tapi ini yang hebat. Ayub tidak mau terintimidasi. Sama-sama bilang saya tidak mau terintimidasi. Saya tahu Tuhan saya hebat. Saya tahu Tuhan saya luar biasa. Saya tahu Tuhan saya sempurna. Saya tahu Tuhan saya tidak pernah mengecewakan saya. Haleluya. Ayub bilang, engkau berkata seperti perempuan tak berakal sehat. Masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang kelihatannya tidak baik. Lalu kalimat luar biasa itu dia katakan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita tidak mau terintimidasi dengan tipu daya muslihat iblis. Kita hidup pada firman Tuhan. Karena kita tahu langit dan bumi akan lenyap tetapi firman Allah tinggal tetap. Satu, kita akan bangkit dari berbagai kelemahan dan kebingungan. Dua, kita harus bangkit dari berbagai kekecewaan dan kepahitan. Jangan terus tinggal dan mengentertain kepahitan dan kesedihan kita. Yang ketiga, kita harus bangkit dari berbagai kebodohan dan kecerobohan. Kita harus mengandalkan hikmat dan tuntunan Tuhan. Kita harus bangkit dari berbagai tipu daya dan muslihat iblis. Kita berpegang terus pada firman Tuhan.
Sama-sama bilang, saya tetap berpegang pada firman Tuhan. Dan sebagai kesimpulan saya, kita akan bangkit. Satu, jika kita menyadari kita berharga. Sama-sama bilang, saya berharga. Saya berharga bukan karena kemampuan saya berharga bukan karena kehebatan saya berharga bukan karena pencapaian saya berharga bukan karena pendidikan saya berharga bukan karena apa yang saya miliki, saya berharga karena darah yang tertumpah di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin. Pak, hidupmu berharga. Ibu, hidupmu berharga. Adik-adik muda, hidupmu berharga. Setiap bangun pagi bilang, hidup saya berharga. Karena itu saya tidak boleh jauh dari Tuhan. Saya tidak boleh melanggar firman Tuhan. Saya tetap akan berjalan pada firman Tuhan. Maka saya tidak akan turun, diangkat saya naik. Tidak akan saya dijadikan ekor, di bawah saya menjadi kepala. Haleluya. Yang kedua, kita akan bangkit. Jika kita menyadari rancangan Tuhan dahsyat. Kenapa kita gak bisa bangkit? Karena di otak kita cuma ada satu kata, percuma. Saya itu berdoa percuma pendeta. Saya itu sebagai istri udah mengalah, udah sabar, tapi percuma. Saya sebagai orang muda pendeta, saya udah doa puasa sampai turun 3 kilo pendeta. Percuma. Saya mau bilang apa yang Alkitab bilang, jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Tidak percuma engkau berdoa. Tidak percuma engkau mengalah. Tidak percuma engkau hidup suci. Tidak percuma engkau tinggalkan dosa. Betul hari ini bernama hari perjuangan. Tapi Alkitab saya bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sama-sama bilang pengorbananku tidak percuma. Perjuanganku tidak percuma. Pelayananku tidak percuma. Mungkin kau berkata, saya coba menangkan suami saya coba menangkan ipar saya coba kabarkan Injil kepada orang banyak. Tapi sampai hari ini saya belum melihat buah-buahnya. Saudaraku, bukan tugas kita untuk mengumpulkan buah. Tugas kita melakukan yang Tuhan perintahkan. Sama-sama bilang, tugas saya melakukan yang Tuhan perintahkan. Kita menyadari rancangan Tuhan dahsyat. Karena kita menyadari rancangan Tuhan dahsyat. Hidup kita bersuka cita. Hidup kita beriman. Hidup kita bersemangat. Dan hidup kita selalu memandang ke depan. Tentang segala kemuliaan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Yang ketiga. Kita akan bangkit. Jika kita menyadari. Tidak ada kuasa yang dapat menaklukkan kuasa Allah kita. Sampai hari ini saya masih percaya. Kalau Tuhan buka pintu, gak ada yang bisa tutup. Siapa yang percaya sama saya? Sampai hari ini saya masih percaya. Kalau Tuhan tutup pintu, gak ada yang bisa membukanya. Sampai hari ini saya masih percaya. Kalau Tuhan angkat, tidak ada yang bisa rendahkan. Orang mau fitnah saudara, orang mau jahatin saudara. Tapi kalau Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu. Aku menyediakan bangsa-bangsa untuk takluk kepada kuasamu. Maka itu yang akan dinyatakan. Sama-sama bilang sama saya, kuasa Allah tidak dapat ditaklukkan oleh kejahatan dan kebiadaban manusia. Saya mengerti. Mungkin hari-hari ini kau sedang menghadapi jalan-jalan yang sukar. Tapi saya mau bilang, kuasa Allah tetap luar biasa. Gak perlu kau bertanya, where are you God? Tuhan engkau di mana? Cukup bilang, Tuhan, aku akan berjalan terus. Dan aku akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Yang saya katakan amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan bangkit. 1, jika kita menyadari kita berharga. 2, jika kita menyadari rancangan Tuhan dahsyat. 3, jika kita menyadari tidak ada kuasa yang dapat menaklukkan kuasa Allah kita. Dan yang keempat, kita akan bangkit. Jika kita menyadari kuasa Roh Kudus telah mengurapi kita. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, kuasa Roh Kudus telah mengurapi saya. Alkitab berkata, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam diri kita.
Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang di dalam diri saya ada roh Allah. Bilang sama sebelah saudara, terus lu mau apa? Orang lain boleh lebih kaya dari saudara. Orang lain boleh lebih pintar dari saudara. Orang lain boleh lebih hebat dari saudara. Orang lain koneksinya boleh lebih banyak dari saudara. Tapi ketika di dalam diri kita ada roh Allah, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kau. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku. Oh Yesusku, Kau ciptakan Sama-sama katakan sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Amin. Semua sama-sama dengan bangga katakan, apapun yang terjadi, sekali Yesus. Katakan harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Oh Yesusku. Oh Yesusku, Ku cintakan selamanya. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Sore ini Roh Kudus sedang berbicara buat masing-masing kita. This is a time to arise. Ini waktunya untuk bangkit. Ini bukan waktunya untuk menangis. Ini bukan waktunya untuk kecewa. Betul, kegelapan menutupi bangsa-bangsa, kegelapan menutupi bumi ini. Ada banyak goncangan, ada banyak ketidakpastian. Tapi Alkitab sedang menggambarkan ini adalah masa pemisahan, masa penampian. Alkitab berkata gereja Tuhan akan mulai disucikan. Yang jahat akan bertambah jahat, yang munafik akan bertambah munafik. Tapi yang benar akan bertambah benar. Ini waktunya kita gak bisa main-main sama Tuhan. Ini waktunya kita harus gila-gilaan buat Tuhan. This is a time to sold out for Jesus. Amin. Ini waktunya untuk berkata, Tuhan saya gak mau kompromi. Tuhan saya gak mau hidup dalam kebingungan. Ada banyak hal-hal yang aneh akan terjadi. Tetapi kuasa dan kemuliaan Tuhan akan menyatakan kedahsyatan yang sempurna. Amin. Mungkin hari-hari ini engkaulah orang yang bingung itu. Kalau betul Tuhan bela saya, kenapa rumah tangga saya begini? Kalau betul Tuhan bela saya, kenapa masalah saya gak selesai? Kalau Tuhan betul sertai saya, kenapa doa saya belum dijawab? Hidup ini gak perlu tanya. Hidup ini pokoknya taat, setia, bertahan sampai akhir. Dan kau akan melihat janji Tuhan digenapi. Tuhan gak pernah gagal. Saya gak tahu apa yang kau hadapi. But one thing I know for sure. Tuhan tidak pernah gagal. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan saya gak mau bimbang lagi. Pokoknya saya percaya. Saya percaya Tuhan pasti bela. Tugas saya cuma taat. Tugas saya cuma setia. Ini waktu saya untuk bangkit. Bangkit dari berbagai kebodohan. Bangkit dari berbagai kecerobohan. Bangkit dari berbagai kepahitan, kebencian. Ngapain saya menyimpan kebencian? Itu sampah-sampah busuk yang akan merusak saya. Ngapain saya berpikir untuk bercerai? Ngapain saya berpikir untuk keluar dari gereja? Ngapain saya pikir percuma saya beribadah, percuma saya melayani, percuma saya kembalikan perpuluhan milik Allah. Tapi hari ini kita bilang, pokoknya saya cuma mau taat. Saya mau bangkit dan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita baru bisa bangkit kalau kita tahu hidup kita berharga. Kita baru bisa bangkit ketika kita tahu tidak ada kuasa yang dapat menaklukkan kuasa Tuhan. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Pegang janjinya dengan sungguh-sungguh.
Iblis mau mengintimidasi pikiran saudara. Sampai kau berkata, saya gak kuat lagi. Saya gak sanggup lagi. Tapi hari ini bangkit dan bilang, dengan Allah akan aku lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Amin. Karena firman Tuhan bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara ingin didoakan. Yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi, izinkan saya doa. Kira batah karabasya kar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 abasya. Mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan. Urapan Allah tersedia, urapan Allah mengalir, urapan Allah mengalir. Ada roh Allah di dalam diriku, aku tidak takut. Ada roh Allah dalam diriku, aku harus bangkit. Ada roh Allah dalam diriku, aku harus mengampuni. Ada roh Allah dalam hidupku, aku harus mengasihi. Ada roh Allah dalam hidupku, aku harus setia dan bertahan sampai akhir. Irabasya kata rabasya. Mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan. Api dari Tuhan, api dari Tuhan, api dari Tuhan, api dari Tuhan. Membuat kami bangkit hari ini, membuat kami tegak hari ini, membuat kami maju hari ini, membuat kami melangkah dengan iman hari ini. Terima kasih Bapa. Pak, Engkau pasti kuat. Ibu, Engkau pasti menang. Adik-adik muda, Engkau pasti melihat janji-janji Tuhan tergenapi. Bangkit! Menjadi teranglah sebab terang Tuhan terbit atasmu. Amin. Terima kasih Bapa. Lihat tangan-tangan yang terangkat, lawat satu persatu dengan apimu. Lawat satu persatu dengan urapanmu. Lawat satu persatu dengan jamahanmu. Sehingga kami gak kompromi dengan dosa. Kami gak lari-lari dalam kehidupan ini. Tapi kami hidup dalam kemuliaan Tuhan. Setiap saudara angkat tangan dua-dua, ulangi doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dengan suara keras bersama-sama katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku anakmu. Aku terima dengan iman. Aku terima dengan iman. Kemuliaan Tuhan atasku. Kemuliaan Tuhan atasku. Urapan Tuhan atasku. Urapan Tuhan Aku atasku. bangkit hari ini. Aku bangkit Hidup hari dalam ini. kebenaran. Hidup dalam Hidup kebenaran. dalam kemuliaan. Hidup dalam Hidup kemuliaan. dalam ketaatan. Hidup dalam Hidup ketaatan. dalam kesetiaan. Hidup dalam kesetiaan. Melihat janji-janjimu digenapi. Melihat janji. Aku tidak hidup dengan perasaan. Aku tidak hidup dengan logika. Aku tidak hidup dengan. Tapi aku hidup dengan iman. Tapi aku hidup dengan Dan kesungguh-sungguhan dan kesungguh-sungguhan bersama dengan Tuhan. bersama dengan Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Ambil alih seluruhnya. Ambil alih seluruh. Pakai bagi kemuliaan. Pakai bagi kemuliaan. Irabasya kata rabasya. Saudaraku, Tuhan sedang mau menyatakan kemuliaan dalam hidupmu. Amin. Amin. Jangan main-main. Suami jadi imam yang kudus dalam keluarga. Sayang istri, jangan kasar, jangan bentak, jangan maki. Istri-istri jangan lawan suamimu. Hidup dalam kasih, mengalah, sabar. Mulai dari rumah tangga engkau bergerak, maka engkau akan lihat kedahsyatan Tuhan. Sehingga kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Aku dan sisi keluargaku akan melayani Tuhan. Amin. Adik-adik muda, hidup benar, hidup setia, dan engkau akan kagum. Engkau akan terbang naik lebih tinggi, menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat urapanmu, terima kasih buat apimu, terima kasih buat jamahanmu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit. Karena firmanmu berkata, disampaikannya firman, disembuhkan yang sakit. Alkitab berkata, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Alkitab berkata, Ani Yehova Rofe, aku adalah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa, Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan dengan iman. Kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak kelemahan tubuh. Kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu dari Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus.
Segala virus, bakteri, kuman keluar dalam nama Yesus. Segala infeksi, segala peradangan keluar dalam nama Yesus. Segala serangan setan-setan, kutuk-kutuk penyakit nenek-nenek moyang, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sakit kepala, saraf, migrain sembuh dalam nama Yesus. Gangguan pada mata, telinga, hidung, tenggorokan. Segala gangguan pada gusi, sakit gigi, sembuh dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Jantung, paru-paru, mah, lever, ginjal, sakit lambung, asam urat, asam lambung, pencernaan sembuh dalam nama Yesus. Darah tinggi, darah rendah, gula, kolesterol normal dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Sesak napas sembuh dalam nama Yesus. Batuk menahun sembuh dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan. Kelainan pada darah sembuh dalam nama Yesus. Cancer, tumor, miom, kista hilang dalam nama Yesus. Benjolan dan pembekakan hilang dalam nama Yesus. Ambeien disembuhkan Tuhan. Prostat sembuh dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Gangguan ginjal sembuh dalam nama Yesus. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C sembuh dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Sakit pinggang, sakit tulang belakang, sakit persendian, otot-otot, urat-urat sembuh dalam nama Yesus. Luka-luka bekas operasi, luka-luka kecelakaan sembuh dalam nama Yesus. Mental illness, segala gangguan-gangguan mental, overthinking, NPD, OCD, penyakit-penyakit mental lainnya sembuh dalam nama Yesus. Yang dikejar roh bunuh diri lepas dalam nama Yesus. Mimpi seringkali ketemu kuasa-kuasa kegelapan bebas dalam nama Yesus. Segala trauma-trauma dalam kehidupan, segala fobia-fobia yang mengikat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Jika anak itu memerdekakan, kami benar-benar merdeka. Kami bebas dari segala fobia-fobia. Kami bebas dari segala trauma-trauma. Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Nya luar biasa. Ini tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Tepuk tangan sukacita kami. Karena Yesus menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara yang sudah didoakan untuk kesembuhan, sama-sama bilang, oleh bilur Yesus saya disembuhkan. Oleh bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Alkitab bilang apa saja yang kita ucapkan, kalau kita tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Amin. Saya percaya firman Tuhan itu betul. Alkitab bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Pastikan kita pegang firman Tuhan, kita perkatakan dengan iman. Setiap pagi saudara bangun bilang, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Dan kita percaya langit dan bumi boleh lenyap, firman Allah tinggal tetap. Siapa yang percaya dia sudah dijamah Tuhan? Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarga mereka boleh bahagia. Hidup mereka boleh terus dekat dengan Tuhan dan jadi berkat. Sehingga kami tetap mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat gereja yang luar biasa yang olehnya kami tertanam di gereja lokal ini. Terima kasih buat gembala kami, Pak Ubaja, Ibu dan seluruh keluarga yang mengarahkan kami untuk semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Semakin hari semakin masuk dalam kegerakan Allah yang luar biasa. Untuk Solo, Jawa Tengah, Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Tambahkan setiap karunia yang dibutuhkan dalam pelayanan. Bahkan terima kasih Tuhan memberikan tempat yang baru sehingga terus dapat bergerak bagi kemuliaan Tuhan.
Penuai-penuai sedang dipersiapkan. Amin. Dan kami bersyukur kami masuk dalam gereja di mana kegerakan Allah begitu nyata dan luar biasa. Dan kami merupakan bagian di dalamnya. Kami mau taat dan setia. Betul gak gampang. Tapi selalu kami lihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan sertai. Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah. Tuhan terus bimbing dalam anugerah Tuhan. Hal-hal yang baik boleh terus terjadi di bangsa negara kami. Khususnya menjelang Natal ini Tuhan. Biarlah kami dapat merayakan Natal dengan damai sejahtera. Amin. Bahkan justru di Natal ini banyak-banyak orang diselamatkan di dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mulai dari Solo, Jawa Tengah, Indonesia sampai bangsa-bangsa. Dan setelah itu kami akan menghadapi pemilu. Kami berdoa. Biar pemilu di Solo, Jawa Tengah, bahkan Indonesia ini damai. Amin. Upaya-upaya adu domba. Upaya-upaya untuk mendatangkan kekacauan. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan sampai melibatkan intelijen-intelijen asing. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Indonesia tetap damai sejahtera. Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan. Dan Indonesia adalah bangsa yang besar. Dan kami imani hanya yang terbaik di bangsa ini yang Tuhan akan pilih. Amin. Upaya rekayasa apapun kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kalaupun ada permainan kuasa-kuasa kegelapan, kalaupun ada permainan dari paranormal dan roh-roh jahat untuk mengatur segala sesuatunya, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Yesus. Apa saja yang Yesus mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Yesus tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami juga lihat apa yang terjadi di Timur Tengah hari-hari ini. Terlalu banyak orang meninggal, mati sia-sia. Karena itu kami berseru sehingga gencatan senjata cepat terlaksana. Peperangan cepat terhenti. Israel dan Palestina bersama dapat hidup dengan damai, rukun, berdampingan. Bebas dari Hamas dan bebas dari Hizbullah. Kelompok-kelompok teroris yang hanya menjadi provokator untuk mendatangkan kekacauan di tanah ini. Kami berdoa ya Kristus, perang henti. Belas kasihan Tuhan buat korban-korban yang meninggal ini. Ada berkat Tuhan, kasih Tuhan, dan anugerah Tuhan di dalamnya. Dan kami berdoa segera terwujud. Israel dan Palestina hidup berdampingan dengan damai. Secara berdaulat. Terima kasih Bapa. Kami cinta Yesus. Kami mengasihi Yesus. Hanya tinggal beberapa hari lagi kami akan masuki bulan Desember, bulan Natal. Biarlah Natal tahun ini menjadi Natal yang terbaik dalam hidup kami. Hidup kami makin dekat Tuhan, keluarga kami makin memuliakan Kristus. Dan kami melihat kasih anugerah berkat Tuhan luar biasa. Tutup mata kita, angkat tangan kita dua-dua. Sekali Yesus selama